Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya, Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, aduh, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan. Dan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas.
Lagi pula, tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu, Ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya. Dengan hati yang cemas, juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas, dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan, dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu, sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api, dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel, dan berkatalah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu,
sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menyejikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan, aku Tuhan yang mengatakannya. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu, dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi,
berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala Aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau Aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah, dan serukanlah, awas! Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah Aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau, anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji
akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Kekerasan bersimahara-jelela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka
pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku
dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku,
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.